Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita tidak berorientasi pada hasil, tapi kita berorientasi pada amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu sifat yang harus kita miliki sebagai seorang muslim adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sifat yang penting untuk kita miliki, karenanya dia tidak terpisah dengan keimanan. Orang beriman harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa itu tawakal? Tawakal itu dari kata wakala, yang artinya menyerahkan, mempercayakan, atau mewakili urusan kepada orang lain. Maka orang yang diberi amanah sebagai wakil, maka dia namanya muwakkal. Jadi kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menyerahkan segala perkara dan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Itulah namanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya, dia ada perhatian yang besar dalam konteks apa nama Allah itu disebut. Kalau nama Allah disebut dalam azan, maka konteks azan itu adalah memanggil orang untuk sholat. Orang yang hatinya bergetar kalau ada panggilan azan, dia segera penuhi panggilan sholat, dia laksanakan sholat secara berjamaah. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, itu bertambah imannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, kepada Allah mereka bertawakal. Jadi di dalam ayat ini salah satu ciri orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dari Saudi, itu menyatakan seperti yang dikutip dalam ensiklopedia hukum Islam, bahwa tawakal merupakan pekerjaan hati. Jadi orang bertawakal itu dia adanya di hati. Dan ini menjadi puncak tertinggi dari keimanan. Karena orang yang beriman kepada Allah berarti dia mau menyerahkan segala perkara dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Musa itu pernah mengatakan yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jadi kalau beriman kepada Allah mesti ada tawakal. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang muslim. Jadi sangat jelas buat kita bahwa bertawakal itu adalah menyerahkan urusan kita, hasil dari apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi beda tawakal itu dengan malas. Orang tawakal bukan berarti orang yang malas, lalu nggak berbuat apa-apa, tidak berusaha. Dia bilang, saya serahkan saja urusan saya kepada Allah. Mau makan, nggak makan, dapat rezeki, nggak dapat rezeki, pokoknya saya serahkan kepada Allah. Bukan begitu yang namanya tawakal. Orang tawakal itu dia berusaha dulu sebisa mungkin. Dia berusaha dulu semaksimal mungkin. Hasilnya dia serahkan kepada Allah. Jadi usaha dulu baru berserah diri kepada Allah. Dulu Nabi kedatangan sahabat. Ada sahabat datang ke rumah beliau. Dari dalam rumah Nabi sudah melihat ada orang kemari. Orang itu menunggang keledai. Ketika dia sampai di depan rumah Nabi, langsung dia turun dari keledainya, kemudian masuk ke rumah Nabi, mengucap salam, dipersilahkan masuk. Emang pintu tidak ditutup. Lalu Nabi bertanya, kamu nampaknya datang kemari menunggang keledai? Iya, saya nunggang keledai ya Rasul. Apa keledaimu sudah kamu ikat? Kok cepat sekali kamu udah masuk ke rumah saya? Saya belum ikat. Saya serahkan saja kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia nggak kemana-mana, meskipun saya nggak ikat, dia nggak kemana-mana. Bukan begitu tawakal, kata Nabi. Bukan begitu tawakal. Ikat dulu keledaimu, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan tawakal namanya kalau orang berserah diri kepada Allah tapi nggak ada usaha yang dilakukan, nggak ada upaya yang dia kerjakan. Dengan kata lain, nggak ngapa-ngapain, tapi dia berserah diri kepada Allah. Itu bukan orang tawakal, itu namanya orang malas. Maka menurut Abu Bakar Al-Jazairi di dalam bukunya Minhajul Muslim itu dikatakan bahwa tawakal adalah perbuatan dan harapan. Perbuatan dan harapan dengan disertai hati yang tenang, jiwa yang tentram, dan keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, atau apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Kalau Allah menghendaki dia terjadi, terjadi. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, ya tidak terjadi. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka karena kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita di dalam hidup ini bukanlah hasil. Kita tidak berorientasi pada hasil, tapi kita berorientasi pada amal. Itu sebabnya iman, amal soleh. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tugas kita berusaha. Oleh karenanya, dulu Nabi mengajarkan, kita sudah membahas tentang akhlak kepada lingkungan, bahwa kalau kita sudah punya bibit yang mau kita tanam, dan kita tahu besok hari kiamat, seandainya kita tahu besok hari kiamat, sementara hari ini kita punya bibit yang mau ditanam, tanam. Itu namanya berorientasi pada amal, bukan pada hasil. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal orang, sekecil apapun amal itu. Maka ketika dia tanam itu pohon, nggak lama kemudian dia meninggal dunia, karena kiamat itu bisa kiamat kecil, yaitu kematian seseorang, dan beberapa tahun kemudian pohon ini besar dan berbuah, buahnya dimakan burung, buahnya dimakan binatang-binatang, buahnya dimakan orang, anak, cucu, istri, dan seterusnya. Maka itu pahalanya mengalir kepada orang yang menanam. Disinilah pentingnya buat kita berusaha.
beramal, bekerja, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka kalau belum berhasil, jangan kita katakan sia-sia apa yang kita lakukan. Kalau belum nampak hasilnya, jangan bilang percuma yang kita lakukan. Inilah pentingnya kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah nanti kita sambung dengan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pengantar, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.